Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi tahirin wa ashabihil mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fallahumma ij'alna bihim minal lahiqin wa a'inna ya mu'in. Amma ba'du, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam kitab atau kajian Sirah Nabawiyah Tarikhul Hawadith karya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'una fid dharaini amin. Dan kita telah sampai pembahasan tahun ketiga hijrahnya Rasulullah SAW. Dikatakan as-sanatu tsalitsah minal hijrati, tahun ketiga dari hijrahnya baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kejadian apa saja? Maka disebutkan dalam kitab ini, wa fi Ramadan minha ulidal Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Di tahun ketiga hijrahnya Nabi SAW, di bulan Ramadan, cucu Nabi yang pertama lahir, yaitu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan kita tahu Sayyidina Hasan ibundanya adalah Sayyidina Fatimah Zahra, dan Sayyidina Fatimah Zahra putri baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga di tahun ketiga ini hijriah, Nabi SAW menikah dengan putri seorang sahabat agung, yaitu Sayyidatna Hafsah binti Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Begitu juga di tahun yang sama, tahun ketiga, Nabi SAW juga menikahi Ummul Mukminin Sayyidatna Zainab binti Khuzaimah Al-Amiriyah, yaitu Sayyidina Zainab binti Khuzaimah Al-Amiriyah, yang biasa dipanggil atau kita kenal dengan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Namun Sayyidatna Zainab setelah menikah dengan Nabi SAW tidak hidup lama. Artinya setelah menikah 3 bulan kemudian Sayyidatna Zainab Ummul Mukminin radhiyallahu anha wafat. Begitu juga di tahun ketiga, wa fiha tazawwaja Utsman bin Affan Umma Kulthum binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat agung Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan menjadi menantu Rasulullah, nikah dengan putri Rasulullah yang bernama Ummi atau Ummu Kulthum. Begitu juga di tahun ketiga hijriyah turun ayat perintah yang mengharamkan tentang miras, khamar, tentang miras, perkara-perkara yang memabukkan. Khamar ini sebenarnya tidak terikat dengan minuman keras saja. Yang dimaksud khamar, kata ulama fikih, apa saja yang memabukkan. Wa kullu ma yukhbilul aql, apa saja yang bisa menggoncangkan akal disebut khamar. Jadi khamar itu miras, narkoba dan seterusnya. Namun di era Rasulullah SAW hanya ada khamar. Maka miras diharamkan di tahun ketiga hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Wa fi hadhihi sanati kanat ghazwah Uhud. Juga di tahun ketiga terjadinya peperangan Uhud. Di sini disebutkan wa kanat yaum as-sabt an-nisf min Syawal. Terjadi di tahun ketiga hijriyah peperangan Uhud di hari Sabtu pertengahan Syawal. Maka Nabi SAW mempersiapkan sahabatnya untuk peperangan Uhud ini. Rasulullah SAW juga mempersenjatai para sahabat untuk peperangan Uhud ini. Kejadiannya itu karena kaum musyrikin ingin memerangi Nabi SAW dan para sahabatnya. Maka bangunnya Nabi dan para sahabat untuk peperangan Uhud menangkal serangan dari mereka. Jadi Nabi SAW tidak pernah menyerang siapapun, tapi mereka yang menyerang, lalu Nabi SAW membela diri. Terjadilah peperangan. Nah, juga di sini di peperangan Uhud, Nabi SAW memerintahkan pemanah untuk tetap di atas bukit. Jadi Nabi SAW memerintahkan pasukan panah di atas bukit. Yang di bawah ini pasukan yang memiliki pedang, tombak dan seterusnya. Nabi SAW memerintahkan kepada mereka, la tabrahu makanakum in ghalibna aw ghulibna,
Jangan pernah ninggalkan tempat kalian, wahai pasukan panah yang ada di atas bukit. Apapun yang terjadi, entah itu kita menang ataupun kita kalah, tetap di atas, jangan turun. Kecuali ada perintah dari Nabi SAW untuk turun. Maka ketika terjadi peperangan itu, muslimin menang. Dan pasukan panah, mereka faham kalau muslimin ini menang. Mereka terburu-buru turun, tidak mengindahkan perintah Rasulullah SAW. Dan di sebelah sana, belakang bukit, ada sahabat agung Sayyidina Khalid bin Walid. Waktu itu beliau belum masuk Islam. Jadi di peperangan Uhud, Sayyidina Khalid bin Walid belum masuk Islam, masih bersama kaum musyrikin kufar Quraisy. Ketika pasukan panah sebagian ada yang turun atau setengahnya yang turun, maka Khalid bin Walid radhiyallahu anhu arda, beliau masuk ke kaum muslimin lewat belakang. Pasukan panah dihabiskan oleh Khalid bin Walid, dan pasukan Nabi SAW kerumunannya diporak-porandakan, terjadilah kekalahan itu. Nah, walidzalika ikhtanu musyrikun fursah. Maka orang-orang musyrik itu mereka ngambil kesempatan itu, sehingga kaum muslimin itu banyak yang terbunuh. Dan di kejadian itu kaum musyrikin melempari Nabi SAW dengan batu. Bukan hanya satu batu, dua batu, tapi dengan bebatuan. Di situ disebutkan waramahu bil hijarah. Jadi mereka menyerang Nabi SAW dengan batu, melempari Nabi SAW dengan batu. Hatta waqa'a li syaqhi wa kasurat rubaiyatahu wa jarahat syafatahu sufla. Wa jarahat wajnatahu wa asyi'a annahu qutil. Wa usyi'a annahu qutil. Maka Nabi SAW itu dikatakan bibir bawahnya Nabi pecah, berdarah. Terus gigi gerahamnya juga tanggal, pipinya juga ada yang berdarah atau tergores. Jadi pipi Nabi, bibir Nabi, juga gigi geraham Nabi SAW itu tanggal. Sebagai riwayat ada yang mengatakan pelipis Nabi juga tergores. Maka kaum musyrikin mereka senang. Oh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkena lemparan batu. Maka kaum musyrikin menyebarkan kabar bahwa Nabi Muhammad SAW wafat. Tentu kaum muslimin terpukul dengan berita Nabi SAW wafat. Maka mereka kembali kepada Rasulullah, melihat bahwa Nabi Muhammad SAW ternyata tidak wafat. Artinya Nabi SAW masih dalam keadaannya hanya gigi gerahamnya, bibir, juga pipi, bibir bawah, pipi, terus pelipisnya itu tergores. Dan ada riwayat ketika darah Nabi SAW itu akan menetes di muka bumi, maka langsung buru-buru oleh Nabi Muhammad SAW diambil atau diterima dengan tangannya Rasulullah, jangan sampai tetesan darah itu jatuh ke muka bumi. Sehingga apa yang terjadi, Nabi SAW sabda memberitakan kabar kepada para sahabat, jangan sampai darahku ini menetes ke muka bumi. Kalau seandainya darahku ini menetes ke muka bumi, maka aku khawatir Allah Subhanahu wa ta'ala akan murka, sehingga alam semesta ini akan hancur porak-poranda. Bukan hanya orang kufar Quraisy saja yang binasa, juga muslimin binasa. Nah, intinya mereka menyebarkan berita palsu bahwa Nabi SAW wafat, tapi ternyata Nabi SAW tidak wafat dan Nabi SAW masih hidup. Nah, juga di tahun ini ada namanya Ghazwah Hamra'ul Asad. Jadi peperangan Hamra'ul Asad. Wasababuha, sebabnya ada berita yang datang kepada Rasulullah SAW bahwa Abu Sufyan dan juga orang-orang rombongan yang banyak bersama Abu Sufyan, mereka itu pengen mendatangi atau mengganggu umat muslim, pengen dikuasai atau pengen diganggu, pengen dibikin menderita. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk memerangi mereka.
Hamra'ul Asad itu satu tempat. Tempat itu kira-kira 8 mil dari kota Madinah. Jadi ada satu tempat, makanya perang ini disebut Hamra'ul Asad. Kenapa kok dinamakan Hamra'ul Asad? Karena Hamra'ul Asad satu tempat yang dari kota Madinah itu sekitar 8 mil, tidak jauh dari kota Madinah. Kata Sayyid Muhammad Al-Maliki, dari kota Madinah 8 mil, tidak jauh dari Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah ini tempat yang sangat terkenal. Biasanya orang-orang memulai ihram dari sana. Dikatakan sebelah kiri Dzul Hulaifah. Maka Nabi SAW bersama para sahabat itu beliau berada di sana selama 3 hari. Di Hamra'ul Asad itu selama 3 hari. Dari mulai hari Senin, hari Selasa, juga hari Rabu. Senin, Selasa, Rabu. Dan tidak ada terjadi peperangan. Nabi SAW bersama para sahabat 3 hari di sana. Pasukan Abu Sufyan bersama para kaum kufar Quraisy, mereka kembali, tidak berani menyerang. Nah, maka mereka kembali tanpa ada peperangan. Juga di sana dikatakan wa fiha Sariyah Abdullah bin Unais. Juga ada peperangan namanya Abdullah bin Unais. Nah, begitu juga di tahun ketiga Hijriyah ada peperangan namanya Al-Badrul Sughra. Jadi Badar itu ada perang Badar Sughra, ada perang Badar Kubra. Wa fi hadhihi sanah kanat ghazwah Badar ats-tsalitsah wa hiya Badar as-Sughra. Badar yang ketiga yaitu Badar kecil. Kalau yang kita tahu yang terjadi di bulan Ramadan yang sering kita dengar itu Al-Badrul Kubra. Sebelum perang Badar Kubra ada perang Badar Sughra. Ini juga ada perang As-Sughra, Badar Sughra yang ketiga. Wa sababuha, sebabnya anna Abu Sufyan hina ansarafa min Uhud wa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala an liqa'ahum bi Badar. Anna liqa'ahum bi Badar. Ketika peperangan Uhud, dan di peperangan Uhud itu syahid, mati syahid Sayyidu Syuhada. Jadi di peperangan Uhud di tahun yang ketiga itu wafat pamannya Nabi SAW, Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, dan julukannya beliau Sayyidus Syuhada, pimpinan orang-orang yang syahid. Maka ketika peperangan Uhud, Abu Sufyan ini ngajak janjian lagi sama Nabi SAW. Kita perang lagi habis ini. Di mana? Di Badar. Maka didatangi oleh Nabi SAW di peperangan Badar itu. Di perang Badar itu Nabi SAW berangkat bersama para sahabat, perang Badar Sughra yang ketiga ini. Maka ketika Nabi SAW datang ke sana, tidak terjadi peperangan. Kita ketahui Badar itu dulu di sana ada pasar besar. Jadi banyak orang-orang berdatangan, mereka belanja di sana, mereka juga jual di sana. Jadi ada pasar besar. Maka ketika Nabi SAW bersama para sahabat ke sana, mereka tidak menemukan pasukan Abu Sufyan. Jadi janji Abu Sufyan itu bohong, kosong. Tidak ada Abu Sufyan dan pasukannya. Maka akhirnya para sahabat, karena tidak ada peperangan, mereka yang datang membawa harta, mereka belanja di sana dan mereka jualan di sana. Maka para sahabat ini, beliau pulang dengan membawa keuntungan yang besar. Sampai dikatakan orang yang modalnya 1 dirham, mereka dapat 2 dirham. Atau kalau seandainya mereka membawa 1 dinar, maka mereka membawa keuntungan 2 dinar. Maka turun ayat di surat Al-Imran ayat 174, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fanqalabu bi ni'matin minallah." Fanqalabu bi ni'matin minallah. Maka mereka tadinya mau menemukan peperangan, tapi Allah kembalikan, Allah balik, mereka mendapat
justru kenikmatan. Apa kenikmatan? Keuntungan itu. Fanqalabu bi ni'mati minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattabu'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Jadi mereka ini kemudian mereka kembali ke Madinah dengan membawa nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengalami bencana apapun dan mereka mendapatkan keridhaan Allah. Kenapa mereka mendapatkan keridhaan Allah? Karena mereka ketika berjalan sampai di Badar atas perintah baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang menjalankan perintah Rasulullah, maka mereka akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka justru mendapatkan keuntungan duniawi juga keuntungan ukhrawi. Dan Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai karunia sangat besar. Arti karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar itu diberikan kepada para sahabat. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pelajaran kisah tentang tahun ketiga Hijriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tahun ketiga Hijriyah ini banyak kejadian-kejadian, namun ini diringkas oleh Al-Imam Al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Diambil hal-hal yang penting-penting. Yang lain semuanya penting, bukan berarti yang lain tidak penting, tapi ini perkara-perkara yang memang betul-betul kita mesti mengetahui. Kalau kita ingin lebih luas, maka kita harus merujuk kepada kitab yang lebih luas. Terakhir buat penutup, ketika perang Uhud, ketika peperang Uhud, kalau ada yang mengatakan perang Uhud Muslimin kalah, betul. Tapi yang wafat ketika perang Uhud itu perlu kita ketahui ada 70 Muslim yang mati secara syahid. Salah satunya Sayyidus Syuhada, pimpinan kaum syahid, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, paman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pelajaran ini manfaat untuk kita, keluarga kita, manfaat dunia wa akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.